A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Dibawa ya. Setidaknya dia tidak berani macam-macam sama kamu, ucap Papa. Sasa mengangguk begitu aku melihatnya. Tanganku perlahan menerima benda itu lalu kuletakkan di atas pahaku. Yumna, emang gak usah tinggal di sana. Ngeri kan Pak, satu desanya aja disihir sama dia, ucap Sasa. Sihir. Aku menelan ludah lalu menatap kotak yang kupegang. Kotak ini harus aku apakan? Simpan saja di lemarimu atau di tempat tersembunyi. Jangan sampai suamimu atau keluarga suamimu lihat. Daripada nanti banyak tanya kamunya bingung. Bapak Sasa memberi saran. Namun saat aku tanya lagi kenapa itu diberikan padaku, selalu bilang itu memang harusnya jadi milikku. Itu ada yang nyariin. Suamimu ya Yumna? Tanya abangnya Sasa. Aku menoleh ke belakang melihat dari jendela. Iya bang. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya Sa. Aku berdiri sambil memasukkan kotak itu ke dalam tas ranselku. Untung ukurannya pas. Setelah pamit, aku segera naik ke motor Mas Danur. Sepanjang perjalanan Mas Danur bertanya ada apa aku ke sana. Namun, aku hanya menjawab rindu sudah tak lama main ke sana. Takut ceritakan tentang barang yang diberikan bapaknya Sasa. Setengah jam berlalu, sedikit lagi sampai rumah. Bersamaan dengan suara ngaji terdengar pertanda akan maghrib. Saat melihat musola di desa itu, aku mengernyitkan dahi. Kenapa sepi sekali? Padahal rumah dekat musola lumayan banyak. Tiba di depan rumah yang jaraknya tak jauh dari musola tadi. Aku langsung turun dan mengajak Mas Danur untuk sholat ke musola. Sholat di rumah saja, ujar ibu mertua tiba-tiba muncul. Kami yang masih di halaman gegas dimintai masuk. Ayo cepat masuk. Sholatnya di rumah saja. Aku mengangguk. Mengiyakan saja ajakan ibu. Motor Mas Danur pun langsung dimasukkan ke dalam rumah. Saat melihat ke kamar Mbak Rahayu yang pintu tertutup, iseng aku bertanya pada ibu. Mbak Rahayu mana bu? Ibu hanya menggelengkan kepala. Aku bertanya lagi. Namun ibu malah kesal. Jangan tanya itu terus. Udah sana sholat. Kalian doain ibu juga ya. Dahiku mengerut melihat raut wajah ibu ketakutan. Aku melirik lagi kamar Mbak Rahayu. Pintu sudah terbuka lebar dan terdengar suara aneh. Ada keinginan aku ke kamarnya. Tetapi tangan ibu menahanku. Jangan kepo nak. Kamu bisa dalam bahaya, ucap ibu menatapku, lalu tak sadarkan diri. Bruk. Singkat cerita, Bu, bangun, ujarku setelah memberikan minyak kayu putih ke arah bawah hidung ibu mertuaku. Tak lama mata ibu terbuka. Aku bernapas lega menyambutnya dengan senyuman. Tiba-tiba ibu memelukku begitu erat. Udah, tenang ya bu. Ini ibu ada di kamarku. Jadi ibu gak usah takut. Mending ibu ceritain sebenarnya apa yang terjadi sama ibu. Mbak Rahayu ngelakuin apa? Tanyaku perlahan menenangkan ibu. Kuajak ibu ke kamarku. Berharap ia akan baik-baik saja karena benda itu kusimpan di lemari bajuku.
berharap juga bisa menjaga ibu dari Mbak Rahayu. Raut ketakutan ibu sudah memberi arti telah terjadi sesuatu. Ibu melepaskan pelukannya, lalu memegang kedua tanganku. Aku yang duduk di bibir ranjang ini. Perlahan tangan kanan ibu mengelus pucuk kepalaku juga menyentuh pipiku. "Kamu cantik asli kan, Nak?" tanyanya. "Asli." "Ya, ini wajah asli Yumna, Bu. Emang kenapa?" Ibu terdengar menghela napas. "Syukurlah. Anakku Danur tidak salah pilih istri. Dia memilih kamu atas kesadarannya. Bukan seperti Banyu." Ibu menurunkan tangannya dari wajahku. Aku mengangguk paham. "Jadi ibu tahu kalau Mbak Rahayu memakai sesuatu?" Ibu mengangguk. "Jadi apa yang tadi dia lakukan, Bu?" Ibu menoleh ke arah pintu kamarku yang tertutup, lalu mendekatkan wajahnya. "Dia di mana? Gimana kalau dia dengar dan mendobrak pintu kamar ini, Nak?" Aku menggeleng. "Dia sudah pergi, Bu. Diantar Mas Banyu. Sebenarnya kemana mereka pergi malam-malam dan pulang tengah malam, Bu?" "Kamu tahu kalau dia pulangnya tengah malam?" Aku mengangguk menjawab pertanyaan ibu. Ibu melepaskan pegangannya padaku, lalu mengangkat lengan bajunya. Mataku membulat melihat ada bekas luka di bagian urat nadi. "Ya Allah, Bu. Ini kenapa?" tanyaku memegangnya. Ibu langsung mengadu kesakitan. "Ibu diancam. Ini yang lakuinnya Mbak Rahayu?" tanyaku. Ibu awalnya diam saja, namun terus kupaksa dan akhirnya mengangguk mengiyakan. Aku mengusap kasar wajahku. Oh, seketika kepalaku berdenyut. Di mana aku berada? Kenapa hal pelik begini harus kualami? "Kita laporkan saja, Bu. Ini sudah..." "Jangan. Nanti kamu dan Danur yang akan menjadi pelampiasannya. Rahayu itu keras. Jika ia merasa terusik maka ia bisa membahayakan." Ibu bahkan memohon-mohon dengan raut ketakutan itu lagi. "Dek, Mas masuk ya," ucap Mas Danur. Aku mengiyakan. Tak lama suamiku itu masuk dengan segelas air putih untuk ibu. Ibu tak menerima air itu, tetapi ia malah memeriksa Mas Danur. "Kamu gak kenapa-kenapa kan, Nak?" tanyanya panik. Mas Danur sempat melirikku. "Gak apa-apa kok, Bu. Ini minum dulu," ucapnya meminta ibu meminum air dari gelas yang ia bawa. Namun ibu malah menepisnya hingga gelas itu jatuh dan pecah. Ibu terus menggelengkan kepala. "Jangan minum atau makan apapun di rumah ini. Semua sudah diracuni Rahayu." "Ibu kok ngomong gitu? Ibu tahu dari mana?" tanyaku. Pasalnya saat ayam di dapur kemarin, ibu saja tak mencium bau busuk sepertiku. Ibu masih menggeleng. Ia malah terus mengucapkan perkataannya tadi lagi dan lagi. Aku mengelus punggung tangan ibu, mencoba menenangkannya lagi. "Kamu mau makan apa, Dek? Biar aku beli di warung Pak Soleh. Yang kemarin beli soto. Kalau malam ada nasi goreng, capcay. Kamu mau apa?" tanya Mas Danur. Aku pasrah apa saja yang Mas Danur beli. Ia keluar kamar dan tak lama suara motor terdengar menjauh. Ibu sudah kembali tenang. Aku mengelus punggung tangannya sambil bibir berkomat kamit istighfar. Sekarang aku harus apa? Aku bingung dengan keadaan ini. Berharap bisa hidup tenang bersama Mas Danur dengan ikut ke desanya. Namun malah ini yang kudapatkan. Siapa sangka orang terdekat bahkan serumahnya memiliki rahasia yang begitu aneh. Kecantikan yang selama ini dipuji orang-orang, bahkan Mas Danur sendiri,
Ada rahasia di balik kecantikannya kakak iparku itu. Aku masih tak menyangka jika mengingat pertama kali melihat wajahnya. Ia memang berkulit eksotis. Tetapi kenapa harus pakai ilmu hitam? Dia manis dengan versi dirinya sendiri. Namun, hati seseorang tiada yang tahu. Entah apa yang membuatnya memakai hal tak baik demi terlihat cantik. Jika dipikir-pikir di zaman seperti ini, bukankah banyak skincare yang bisa merawat kulit wajah dan badan? Kenapa harus dengan pelet atau susuk? Atau sejenisnya? Nah, jangan ngelamun, ujar ibu menepuk tanganku. Aku menghela napas. Bu, setelah ibu tahu tentang rahasia Mbak Rahayu, apa ibu gak coba kasih tahu Mas Banyu? Ibu menggeleng. Belum sampai di titik itu saja. Rahayu sudah marah besar saat ibu menyinggung wajahnya yang sebenarnya. Tapi ibu mau Banyu lepas dari jeratan wanita itu, nak. Ibu rasa Alin pun bukan anaknya Banyu. Mana mau Banyu sama cewek jelek kayak dia? Dahiku mengerut. Maksudnya, Bu? Brak! Terdengar suara barang jatuh dari luar. Ibu yang terkejut langsung memelukku dan menutup mulutnya sendiri. Kini suara ketukan pintu terdengar. Perasaan Mas Danur belum pulang. Nyebut nama Allah, nak. Baca-baca ayat apa gitu, kek? Ujar ibu menggoncangkan tubuhku. Sementara bibir ibu tak fasih menyebut nama Allah. Aku bahkan membetulkan pelafazannya yang salah. Demi membuat ibu tenang, aku membaca Al-Fatihah. Tetapi ibu tak bisa mengikutinya. Perlahan suara ketukan pintu tak terdengar lagi. Tiba-tiba saja ibu menangis sejadi-jadinya, lalu memukul bibirnya sendiri. Pantas hal buruk ini menimpaku. Aku saja tak tahu cara menyebut namanya dengan baik. Udah, Bu, udah, ujarku menahan tangan ibu. Kini suara motor terdengar memasuki rumah. Tak lama Mas Danur membuka pintu dengan membawa satu kresek bening. Mas Danur mengeluarkan sebungkus nasi goreng. Aku membukanya dan menyuapi ibu. Kini suara motor terdengar memasuki rumah. Tak lama Mas Danur membuka pintu dengan membawa satu kresek bening. Mas Danur mengeluarkan sebungkus nasi goreng. Aku membukanya dan menyuapi ibu. Baru setengahnya, ibu sudah tak mau makan dan minta ditemani tidur bersamaku. Jadinya Mas Danur mengalah tidur di sofa ruang tamu. Malam itu aku menuntun ibu membaca sunnah sebelum tidur. 3 kul, bahkan ayat kursi. Setelahnya mata ibu terpejam. Aku pun tak lama merasakan kantuk berat melanda. Singkat cerita, paginya aku sudah siap akan berangkat kerja. Sebelum pergi aku meminta ibu untuk tetap di kamarku dan meminta segera mengabariku jika ada sesuatu. Alhasil aku kerja seharian dengan pikiran yang bercabang-cabang. Udah tenang saja. Kalau kamu minta buat jagain kamar, nanti juga dijaga, ucap Sasa merespon ceritaku. Aku bernapas lega. Aku jadi gak tenang tinggal di sana. Pindah saja sih, kenapa? Mending ngekos dekat sini kayak dulu. Malah enak, kondisi di sini udah kota banget. Gak kayak di desa suamimu itu. Sasa menaikkan kedua alisnya, membuatku semakin tak tenang di rumah mertua. Apa aku minta pindah saja ya sama Mas Danur? Begitu jam pulang tiba, aku paling cepat berlari keluar. Untungnya Mas Danur sudah stay di depan pagar. Setelah memberikan helm, aku naik di jok belakang. Baru juga motor berjalan, ponsel di tanganku bergetar. Ibu menelpon. Aku meminta Mas Danur berhenti sejenak, lalu mengangkat telepon. Assalamualaikum, Bu. Aku bahkan mengulangi beberapa kali, tetapi tak ada jawaban dari ibu. Seketika pikiranku yang tidak-tidak. Ayo jalan, Mas. Selamatin ibu.
Mas Danur melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Dalam hati aku selalu menyebut nama Allah, meminta perlindungan untuk menjaga ibu. Perjalanan yang biasanya setengah jam, kini hanya setengahnya saja sudah sampai di desa Mas Danur. Bahkan belum terdengar suara ngaji, dan di musola belum ada bapak-bapak yang kemarin kulihat. "Ayo mas," ajakku begitu motor berhenti di depan perkarangan rumah ibu mertua. Aku berlari cepat memasuki rumah sambil memanggil ibu. Pintu yang tertutup langsung kudobrak begitu saja. "Ibu," panggilku gegas ke kamarku, tetapi kosong. Aku beralih ke kamar Mbak Rahayu. Ku gedor pintunya dengan keras. "Mbak, buka." "Yumnah, kamu ngapain gedor pintu kamar aku?" Aku langsung menoleh. Ada Mbak Rahayu berdiri dengan memakai caping. "Ibu mana mbak? Kamu apakan ibu?" tanyaku perlahan jalan mendekatinya. Yumna sudah pulang." Aku melongo ke arah suara. Dari pintu dapur ibu datang dengan baju lusuh dan memakai caping. "Bu, dari mana saja? Kan Yumna minta di kamar saja," ucapku berjalan ke arah ibu. "Walah, yang gak bisa nak. Entar kebun ibu siapa yang urus? Ini saja tadi Mbakmu Rahayu yang panggil ibu. Bilang ada yang mau nyuri cabenya ibu. Dikiranya gak ada yang punya kali," ujar ibu menjelaskan dengan raut biasa. Aku melihat dari bawah hingga kepala. Tak ada yang aneh. Badan ibu tampak baik-baik saja. "Terus tadi ibu telepon kok gak ada suaranya?" tanyaku lagi. "Telepon?" Ibu malah tampak bingung. Ia menggeleng dan membantah bahwa menelponku. Aku melirik ke Mbak Rahayu yang masih berdiri tak jauh dariku. "Ponsel ibu mana mbak?" Mbak Rahayu mengangkat bahunya. "Kok tanya aku sih? Ya aku gak tahu lah. Mungkin ketinggalan di kebun ibu," jawabnya santai. Tetapi malah membuatku curiga. "Aduh, ibu capek. Danur bisa bantu cariin ponsel ibu nak." Mas Danur yang baru masuk diam sejenak. Aku memberi kode, ia pun mengangguk, mengiyakan permintaan ibu. Ibu permisi untuk segera mandi. "Nanti habis ibu, Rahayu ya bu," ujar Mbak Rahayu duduk di kursi depan televisi. Aku menghela napas. Setidaknya ibu baik-baik saja hari ini. Badanku juga lelah. Aku sudah tak sabar ingin merebahkan punggung di ranjang. Setelah ibu keluar dan membawa handuk, aku pun segera pergi ke kamar. Saat melewati Mbak Rahayu, kurasakan ia menatap ke arahku. Namun, aku mencoba tak peduli dan terus berjalan memasuki kamar dan mengunci pintu. Baru saja aku merebahkan punggung di ranjang, mata ini kupejamkan sejenak. Tiba-tiba teringat ucapan ibu. Mbak Rahayu meminta ibu keluar dari kamar ini. Dan sekarang ibu kembali seperti lupa apa kejadian sebelumnya. Aku bergidik ngeri. Membayangkan sehebat itukah Mbak Rahayu sampai bisa membuat ibu lupa akan kejadian di hari sebelumnya. "Udah bu," suara Mbak Rahayu terdengar dari kamarku. Aku bangkit dari ranjang, lalu berjalan mengendap ke pintu mengintip sedikit. Mbak Rahayu tanpa bicara santai dengan ibu. Kini ia sudah pergi ke arah kamar mandi dan ibu kini menonton televisi. Mereka tambah sudah akrab seperti biasa. Ibu tak ketakutan lagi. Aku lelah. Aku kembali merebahkan diri di ranjang dan tak peduli baju seragam kerja masih kupakai. "Dek, azan maghrib. Bangun. Gak baik tidur jam segini," ucap Mas Danur menggoncangkan tubuhku. Begitu aku membuka mata lebar, ia mencubit hidungku. "Ya ampun, dari tadi dibangunin. Kebo banget kalau udah tidur," ujarnya lalu berjalan ke lemari. Aku melihat Mas Danur memakai handuk. Berarti dia habis mandi.
Aku mengucap kedua mata, lalu bangkit dari ranjang. Aku duduk di ujung sambil melepas kancing kemeja putih yang kupakai. Dengan mata masih sayup-sayup dan mulut menguap, Mas Danur memberikan handuk. Aku membalut tubuh di atas dengan itu dan mengambil baju ganti, lalu berjalan keluar dari kamar menuju kamar mandi. 5 menit kemudian aku keluar. Saat melewati ruang tengah, Ibu dan Mbak Rahayu juga anaknya sedang asik menonton televisi. Lihatlah, siapapun akan menilai hubungan mereka baik antara menantu dan mertua. Yumna, ini ada martabak. Tadi Mas Banyu bawa pulang. Kamu mau? Tawar Mbak Rahayu menyodorkan sekotak martabak ke arahku. Aku ke kamar dulu, Mbak. Bu, aku memilih pamit. Sementara ibu hanya mengangguk menanggapiku. Singkat cerita, hari-hari berlalu seperti biasa. Tak kutemukan ataupun lihat hal aneh. Ibu juga sudah akrab lagi dengan Mbak Rahayu dan cucunya Alin. Seminggu berlalu. Aku yang di sini hanya seperti penumpang tidur karena bekerja. Tak punya banyak waktu bicara dengan ibu. Namun, di hari Minggu ini, mumpung libur, aku segera bangun pagi dan mengajak ibu jalan-jalan pagi. Usai subuhan aku menghampiri ibu di dapur. Bu, Yumna pengen dah lihat-lihat di desa ini. Temenin dong, Bu. Awalnya ibu tampak ragu, tetapi aku terus membujuknya. Masa nanti Yumna jalan sendirian, Bu? Entar orang pada nanya gimana? Ibu akhirnya setuju. Sebelum itu aku membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Hingga jam 5:30 sudah beres. Ringan juga ya kalau kamu bantuin, Dok. Biasanya ibu baru selesai tengah hari. Ujar ibu meregangkan tangannya. Emang Mbak Rahayu? Ibu hanya mengedikkan bahu, tetapi tak bicara hal lain. Setelah memakai jaket, aku dan ibu berjalan keluar. Udara pagi ini terasa begitu dingin. Kita jalan ke sana dulu, nah. Aku mengangguk, mengekor ke arah ibu berjalan. Rumah di desa ini masih sederhana, sama halnya dengan rumah ibu mertuaku yang masih semen bawahnya. Rumah di sekitarnya pun begitu. Setelah memilih arah kanan dari depan rumah ibu, aku meminta ke kiri. Karena di sana ada musola dan aku penasaran sekali ingin melihatnya. Untungnya ibu setuju saja. Hanya ada 5 rumah setelahnya lalu musola kecil paling ujung. Ketika tiba di depan musola kecil itu, tampak bapak tua yang kulihat pernah azan di sana. Saat langkahku ingin mendekati musola, ibu menarik tanganku. Jangan ke sana, ucapnya. Aku menoleh. Loh, kenapa, Bu? Tanyaku sungguh heran. Dia itu udah gak waras, bisik ibu. Dahiku mengerut. Lalu aku menoleh ke arah musola itu lagi. Terlihat dari kaca yang bening itu bahwa bapak itu sedang duduk dengan Al-Quran di tangannya. Bisa-bisanya ibu bilang orang itu gak waras. Tak sengaja netraku malah bertatapan dengan bapak itu. Beliau langsung berdiri dan keluar dari musola. Ia melambaikan tangannya padaku. Tetapi ibu tak mau melepaskan pegangan tangannya dan memintaku untuk tak ke sana. Jangan ke sana, Nak. Nanti kamu diracuni pikiranmu sama dia, ujar ibu lagi sambil memohon-mohon. Kini bapak itu berjalan ke arahku. Tak ada pagar, namun ada bambu yang membatasi dengan jalan. Aku menuruti ibu mengikuti arah ia membawaku. Tetapi bapak tadi ternyata mengejar kami. Tunggu, saya hanya mau bicara tentang Rahayu. Langkahku terhenti meski tangan ibu berusaha menarik-narik. Aku menoleh melihat bapak itu terus berjalan mendekat. Aku pun melepaskan pegangan ibu dan berjalan ke arah bapak itu. Aku merasa beliau orang baik. Tak kurasakan energi negatif.
Tiba-tiba suara klakson terdengar dari arah kanan. Aku melihat sebuah motor melaju kencang. "Bapak, awas!" teriakku. Namun, aku terlambat. Motor itu menabrak bapak tua itu hingga terpental beberapa meter ke depan. Aku langsung lemas. Langkahku gontai. Aku berteriak meminta tolong sambil mendekat ke arah tubuh bapak tua itu. "Pak, sabar sebentar. Saya akan..." Rahayu itu. Sebuah dahan besar menimpa tubuh bapak tua itu. Aku terloncat kaget dan langsung terduduk. Aku mendongak. Mataku terbelalak melihat sosok itu di atas sana. "Mbak." Benar itu, Mbak Rahayu. Aku mengucak mataku takut salah. Namun, ternyata benar itu kakak iparku. Apa yang ia lakukan di atas sana? Aku langsung berdiri menatap ke arah atas pohon. "Turun, Mbak!" Begiku kesal menggertak. Namun, tak ada jawaban. Ia hanya melamun menatap tubuh bapak tua yang kena patahan pohon dari atas. Itu pasti ulahnya. Mbak Rahayu yang menjatuhkan dahan besar itu dan menimpa bapak tua itu. Entah bagaimana ia melakukannya. Tetapi dengan adanya ia tiba-tiba di atas pohon, itu sudah cukup aneh. Suara teriakku tampaknya membuat beberapa warga berdatangan. Melihat apa yang terjadi, ada beberapa yang berteriak histeris. Aku menatap masing-masing wajah itu, berharap ada keluarga si bapak tersebut. Namun, para warga hanya berdiri melihat tubuh yang sudah tak berdaya itu. Tak ada satupun yang berani menyentuhnya. "Kenapa kalian diam saja?" Tanyaku meninggikan suara, lalu berusaha memindahkan dahan besar yang menimpa punggung si bapak ini. "Kami akan terkena sial jika membantunya," ucap seorang ibu yang tampak seumuran dengan ibu mertuaku. Aku tak percaya ini. Bisa-bisanya mereka bicara seperti itu di situasi seperti ini. "Kalian tega melihat papa ini dalam keadaan separah ini? Di mana hati nurani kalian?" Dengan sekuat tenaga aku mencoba mengangkat dahan itu. "Tahu apa kamu? Dasar pendatang baru," ujar seseorang yang suaranya dari belakangku. Aku menoleh. Sosok tinggi besar pria berpeci sedang melotot ke arahku. Ia memintaku untuk pergi, tetapi aku menolak. "Dasar keras kepala. Kalian semua, bawa jauh-jauh wanita ini dari situ bangka ini." Ia memerintahkan beberapa orang di belakangnya. Dua orang berpakaian aneh yang menurutku sangat kuno langsung mengangkat tubuhku agar berdiri. Awalnya aku pasrah, tetapi saat mendengar suara batuk, aku merasa bapak tua itu masih hidup. Aku memberontak untuk kembali membantu bapak itu. Namun, kedua pria itu mengerahkan semua tenaganya. "Lepaskan istri saya!" Mas Danur tiba di hadapanku. Ia mencoba melepaskan kedua pria itu. Setelah terlepas dari mereka, Mas Danur hendak mengajakku pulang. "Mas, bantuin bapak itu, Mas." Hanya gelengan yang ku dapat, dan tangan Mas Danur begitu kuat mencengkram lenganku, memaksaku untuk segera pulang meski ada orang dalam keadaan separah itu. Tiba di depan halaman rumah, aku menarik tanganku agar terlepas dari Mas Danur. "Mas, ibu di mana?" tanyaku. "Di mana? Harusnya aku yang tanya ke kamu. Ibu tadi pergi bareng kamu kan? Kenapa kamu malah peduliin orang lain bukannya ibuku, Dek?" Aku terdiam. Suara Mas Danur lebih tinggi dari nada bicara sebelumnya. "Ayo, masuk." Tanganku kembali ditarik. Tenaganya begitu kuat hingga tanganku terasa terseret. Mas Danur memintaku masuk ke kamar, lalu menutup pintu dari luar.
Mas, kenapa aku dikunci? Kenapa kamu gak ikut masuk? Tanyaku menggedor pintu. Namun tak terdengar apapun dari luar. Suasana malah terasa hening. Aku bahkan berjalan mengecek dari jendela. Melihat di luar pun sepi. Kemana semua orang? Aku berusaha membuka jendela. Tetapi tiba-tiba sebuah tangan menghantam kaca. Aku terloncat kaget hingga mundur beberapa langkah. Refleks, aku terus berkomat kamit. Istighfar bahkan membaca ayat kursi. Perlahan tangan itu turun dengan suara terdengar seperti gesekan. Aku menghela napas lega. Aku duduk di bibir ranjang sambil memandang ke arah jendela. Kini terdengar suara kesakitan dari luar. Di mana ibu mertuaku? Kemana Mas Danur dan Mbak Rahayu? Aku sampai lupa dengannya. Apa dia masih ada di atas pohon tadi? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.